الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, taufiknya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan sehat walafiat. Salawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ikhwan dan akhwat yang kami muliakan, para bapak ibu wali santri yang kami muliakan. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid Aisyah Rahman Bundeswehr 1 untuk mendengarkan, menyimak ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Al-Khairi yang akan membawakan tema Bulan Amal Tanpa Batas, di mana dalam beberapa hari ini kita akan menyambut bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Tanpa menunggu waktu lagi, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita dengarkan sedikit sambutan dari Ustaz Rahmat Bayu Ramadan SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustaz Abdul Rahman MAG Hafizahullah Ta'ala, yang kami hormati seluruh abah dan umat wali santri dan juga masyarakat sekitar Tapen, yang kami hormati Dewan Asatizah Taisirul Ar-Rahman satu Banjarnegara, dan tak lupa yang kami banggakan, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku tercinta santri Taisirul Ar-Rahman satu Banjarnegara. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah berikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat sempat, nikmat sehat, dan tentunya kenikmatan yang tertinggi, a'zam nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ustaz Abdul Rahman sudah berada di tengah-tengah kita. Insyaallah kita akan bersama-sama menyimak, mendengarkan nasihat-nasihat, ilmu-ilmu dari beliau. Mudah-mudahan yang sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan, menambah pengetahuan kita yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Abah dan Umah, Bapak dan Ibu sekalian, yang telah menyempatkan waktunya, yang telah menyisihkan waktunya untuk dapat menghadiri kegiatan ini. Kemudian kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami menyambut, kami memberikan pelayanan
tentunya jauh dari kata sempurna, tentunya banyak sekali kekurangan, kekhilafan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir, insya Allah di momen hari ini juga dilaksanakan kegiatan penjemukan. Ya, mudah-mudahan salah satu momen yang baik yang ditunggu-tunggu untuk bersua bertatap muka dengan anak-anak tercinta. Mudah-mudahan menjadi momen yang baik yang memberikan dampak positif untuk santri-santri kita dari sisi psikologis, mendapatkan motivasi, semangat, doa, sehingga anak-anak kembali semangat dan kembali istiqomah dalam menuntut ilmunya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga mohon doanya. Alhamdulillah proses pembangunan lapangan hampir selesai. Kalau Bapak dan Ibu tadi lihat di lapangan ada besi-besi yang masih tidur gitu ya. Sebenarnya harapan kami rencananya kemarin sudah berdiri supaya terlihat bagus gitu. Tapi kalau memang dari siang hujan kemarin sehingga belum terpasang. Insya Allah akan segera diselesaikan. Dan mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu upaya pondok untuk tetap memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Ya wong saat dereng pun itu main bola pakai bola plastik gitu. Jadi kayak anak TK terus ini. Ya karena kalau nggak ada jaringnya, bola besar kena genteng itu pada bocor. Alhamdulillah setelah lapangan sudah jadi bagus kembali, alhamdulillah atas izin Allah. Insya Allah sebentar lagi akan terpasang jaring sekeliling. Setelah itu mudah-mudahan anak-anak bisa lebih bahagia menjalankan aktivitas olahraga. Tentunya tidak hanya itu, insya Allah dengan lapangan yang standar kita bisa mengadakan event-event untuk sekolah-sekolah sekitar. Tentunya untuk mengepakkan sayap pondok kita tercinta supaya lebih dikenal di kalangan yang lebih luas. Sehingga sekali lagi kami mohon doa yang terbaik dari Abah dan Umat dan seluruh hadirin yang ada di majelis ini. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan jazakumullah khairan kepada Ibu atas kesabarannya. Dan kita kembali ke acara selanjutnya, yaitu acara ini. Tapi sebelumnya kami mohon pada teman-teman untuk bisa terima lagi. Kalau yang mudah-mudahan mungkin bisa terima lagi. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan simak dengan seksama dan jangan lupa mencatat bila mana ada ilmu yang bermanfaat. Kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Al-Wairi MPD. Beliau adalah penasihat kebijakan atas ilmu Purbalingga. Beliau menyampaikan kajian yang bertema bulan amal tanpa batas. Kepada beliau waktu telah kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang kami hormati Ustaz Rahman Bayu Ramadan SAG Hafizahullah Ta'ala selaku Mudir Mahataisir Rahman Banjarnegara, Tapeng Banjarnegara. Yang kami hormati segenap Dewan Asatidz, pengajar di Mahataisir Rahman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga segenap wali santri dan juga teman-teman santri yang mudah-mudahan di pagi hari ini juga diberikan rahmat dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bahagia anak-anak ya, mau ketemu Abi sama Umi ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di majelis atau di masjid yang mulia ini. Allah memberikan taufik kepada kita untuk berkenan duduk meskipun niatnya mungkin macam-macam ya. Sebagian wali santri sekaligus menjenguk anaknya, dan ada yang mungkin niatnya memang pengen ngaji. Tapi yang jelas keduanya adalah niat yang baik, yang mudah-mudahan dengan niatan tersebut apa yang kita kerjakan bisa membuahkan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami hanya ingin mengingatkan hadirin yang kami hormati bahwa momen seperti ini itu istimewa ya. Istimewanya adalah di saat kita diberi petunjuk, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ya sedikit ada dorongan ya, kalau enggak mau dikatakan paksaan begitu, tapi dorongan dari sekolah untuk hadir. Tapi ini adalah nikmat karunia yang Allah berikan kepada para hambanya yang Allah pilih. Karena tidak semuanya orang mau melakukan kebaikan. Ketika ada orang-orang yang mau melakukan kebaikan, ternyata tidak semua orang yang mau melakukan kebaikan mampu untuk melakukannya. Sehingga di saat pagi hari ini, Bapak Ibu diberikan kemauan dan kemampuan untuk bisa hadir di masjid ini dengan niatan untuk beribadah kepada Allah. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa itu sesuatu yang spesial yang Allah berikan kepada Anda, sesuatu yang spesial yang Allah berikan kepada kita, karena itulah salah satu sarana yang Allah sediakan bagi para hambanya untuk bisa masuk ke dalam surga. Bapak Ibu pengen cepat melebu surga? Pengen cepat masuk surga? Serba salah jawabnya ya. Ini maksudnya gimana ini pertanyaannya? Maksudnya biar cepat ke akhirat apa? Enggak, maksudnya ini pertanyaan secara umum. Kalau mau ditanya pengen cepat masuk surga atau masuk surganya lama? Pengen cepat masuk surga. Masalah matinya kapan itu wallahu a'lam ya. Tapi ketika kita pengen, apakah kita ingin cepat masuk surga? Pasti jawabannya ingin. Dan ternyata salah satu sarana untuk mempercepat seseorang masuk ke dalam surga yaitu ngaji. Apa? Ngaji. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan
yaltamisu fiha ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang mau menempuh sebuah perjalanan untuk ngaji, ini makanya programnya bagus, jenguk anak sekaligus ngaji, biar jenengan itu bahagia dunia akhirat. Karena Nabi itu menyampaikan bahwa siapa saja yang menempuh satu perjalanan dan dia niatkan untuk belajar agama, Nabi menyebutkan sahhalallahu lahu, itu asalnya dari sahhala yusahhilu tashilan. Tashil itu artinya memudahkan. Berarti Allah akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Kalau bahasa anak sekolahnya akselerasi, ya belajar itu akselerasi, percepatan, mempercepat seseorang untuk masuk ke dalam surga. Kalau bahasa lainnya jalur khusus atau jalur VIP. Apa VIP? Atau mungkin VVIP, very very important person gitu ya. Bok salah saya pronunciation-nya. Orang penting lah. Nah, orang penting di sisi Allah itu diantaranya yang mereka mau keluar dengan niatan untuk belajar agama. Maka saya ingin ngajak Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam terlimpahkan kepada seluruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan juga orang-orang yang kita cintai diberi hidayah, diberi taufik serta keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk termasuk dalam golongan tersebut. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, tadi Ustaz Bayu menyampaikan sampai jam 10 orang tua nanti ada agenda jemput ya, berarti jenguk. Berarti tinggal berapa menit lagi nih Ustaz. Mohon maaf ya, saya juga tadi terlambat katanya. Harusnya 8:30 sudah sampai, tapi jam 9 baru sampai. Mohon maaf. Darullah pagi tadi juga baru selesai ngajar. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema obrolan atau perbincangan kita pagi hari ini adalah bulan Ramadan, bulan amalan tanpa batas. Loh, maksudnya gimana sih? Bulan amalan tanpa batas. Loh, bukannya amalan bulan Ramadan itu terbatas? Terbatas atau tanpa batas? Bulan Ramadan itu terbatas atau tanpa batas? Ya terbatas. Lalu bulan Ramadan cuma 1 bulan, sedangkan bulan 1 tahun ada 12. Ya berarti terbatas. Terus maksudnya tanpa batas itu gimana? Tanpa batas itu dari sisi yang lain. Dan kalau kita mau merenungi, inilah gambaran betapa sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman. Allah sayang dengan kita? Sayang kan? Sayang. Buktinya apa? Masih hidup? Alhamdulillah. Masih hidup, masih diberi iman. Tapi gambaran Allah itu sayang dengan kita, itu salah satu yang momen untuk benar-benar melihatnya itu di bulan Ramadan. Tapi saya ingin mengajak pada panjenengan melihatnya bukan melihat secara zahir, tapi melihatnya dari sisi kacamata iman, dari sisi kacamata iman. Dan ini yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ketika kita melihat bulan Ramadan sebenarnya terbatas, tapi ada satu hal yang akan bisa membuat orang itu mendapatkan sesuatu yang seperti tak terbatas. Dan ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita para hambanya. Saya akan berikan contoh, Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, satu hadis ini pembuka.
hadis tentang kisahnya ini. Saya ketika membaca hadis ini tuh Masya Allah, jadi menjadi apa ya, saya sering menyebutkan hadis ini untuk menjadi pengingat bahwa Allah tuh sayang dengan kita. Hadis kisahnya Ibnu Jud'an. Siapa? Pernah dengar santri Ibnu Jud'an? Ibnu Jud'an itu orang yang di zaman jahiliyah sempat viral. Bahasa sekarang viral, tapi di zaman jahiliyah sampai selesai zaman jahiliyah. Berarti sampai selesai zaman jahiliyah itu ketika Nabi SAW sudah diutus masih viral orangnya. Viralnya apa? Viralnya dikenal sebagai orang yang baik. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW lagi ngobrol, kemudian nanya, wahai Nabi, itu gimana ya kabarnya Ibnu, siapa namanya tadi? Ibnu Jud'an. Kana fil jahiliyati yasilu rahim wa yut'imul miskin. Ibnu Jud'an kan di zaman jahiliyah dikenal, bahasa sekarang viral, sebagai orang yang suka nyambung silaturahim dan suka ngasih makan orang miskin. Berarti orang ini terkenal dermawan. Tapi fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Maka pertanyaannya adalah Ummul Mukminin bertanya, kira-kira yang dilakukan oleh Ibnu Jud'an bermanfaat atau tidak ya? Ngasih makan, kalau zaman dulu kan beda sama sekarang ya. Kalau sekarang orang ngasih makan sekali saja bisa viral. Yang penting direkam, habis itu disebar, di-share. Masya Allah, Bapak Fulan ngasih makan lengkap lauk, nasi, sayur, sambel, lalapan. Padahal ngasihnya cuma sekali itu, tapi karena videonya disebar ke sejuta orang, akhirnya viral. 1 juta orang menganggap bahwa Bapak Fulan itu dermawan, padahal guru cuma ngasih 1 kotak nasi. Berarti kalau zaman jahiliyah itu nggak kayak gitu, sudah dikenal sebagai orang dermawan, berarti benar-benar dermawan. Apalagi memang orang Arab ya, orang Arab itu di zaman jahiliyah memang dikenal dermawannya luar biasa. Makanya orang-orang Quraisy itu sampai dikisahkan mereka itu sampai mau perang. Mau apa? Perang, gara-garanya rebutan. Rebutan apa kira-kira? Rebutan siapa yang berhak ngasih makan dan ngasih minum orang yang datang ke Mekah. Rebutan siapa yang berhak untuk ngasih makan dan ngasih minum. Jadi rebutannya bukan untuk dapat sesuatu, tapi untuk memberikan sesuatu. Sampai mau perang. Ini menggambarkan memang orang-orang dulu banyak yang dermawan. Pertanyaannya kepada Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kira-kira itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat atau tidak kira-kira? Bermanfaat? Jawaban Nabi SAW, la yanfa'uhu, itu tidak bermanfaat. Loh kok bisa? Nggak bermanfaat? Ibnu Jud'an dengan kedermawanan yang luar biasa, kata Nabi SAW, tidak bermanfaat. Kenapa? Maka Nabi SAW menyebutkan alasannya. Fa innahu lam yaqul yauman Allahumma ighfirli khati'ati yaumaddin. Karena orang ini semasa hidupnya nggak pernah sekalipun mengucapkan ya Allah ampuni dosaku di hari kiamat nanti. Nggak pernah. Simpelnya tidak bermanfaat itu karena tidak beriman. Karena tidak apa? Jadi sebanyak apapun amalan seseorang itu kalau kunci ini nggak dapat, kunci ini nggak punya, nggak bermanfaat. Di akhirat loh ya, di akhirat nggak bermanfaat. Di dunia bisa jadi bermanfaat, tapi cuman sebatas di dunia. Tapi nanti di akhirat beda.
Di akhirat beda. Makanya Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Di antara penjelasannya, Allah itu Ar-Rahman yang menyayangi seluruh alam semesta. Mau mukmin, mau kafir, semuanya dapat rahmat. Makanya yang hidup di dunia, orang yang beriman semua atau ada yang beriman dan ada yang tidak beriman? Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Bahkan tidak jarang yang tidak beriman lebih sugih dibanding yang beriman. Ya gitu. Tapi itu khusus di dunia saja, karena memang dunia bagi Allah tidak terlalu tidak terlalu di mata Allah Subhanahu wa taala dunia itu hina. Dalam artian tidak jauh lebih baik dibanding nanti di akhirat. Tapi nanti di akhirat Allah itu punya sifat Ar-Rahim yang menyayangi, mengasihi. Itu menyayangi khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Nanti di akhirat yang akan masuk surga khusus orang-orang yang beriman. Nah, di sini hadirin kami hormati, saya ingin mengajak kepada panjenengan sebelum nanti kita masuk ke poin yang intinya, bahwa hari ini tuh Allah sayang dengan kita. Sayangnya bukan hanya sekedar kita masih diberi rizki, kita masih diberi hidup, bukan cuma itu. Allah sayang dengan kita saat Allah memberi iman di dalam hati kita. Kenapa? Karena dengan bekal ini, amalan kecil yang panjenengan lakukan bisa berpahala besar. Amalan kecil. Ingat nggak kisahnya orang yang ngasih minum seekor anjing yang kehausan? Pernah dengar kisahnya? Pernah. Apa kata Nabi SAW? Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah berterima kasih kepada orang itu, Allah ampuni dosanya. Padahal cuma ngasih minum beberapa teguk air kepada seekor anjing. Tapi karena dilakukan atas dasar iman, diampuni dosanya. Ini memberikan minum. Sama yang ngasih minum ini, ya Allah. Mudah-mudahan dosanya diampuni. Masya Allah. Bismillah. Yang ngasih minum tuh, yang ngasih makan. Masya Allah. Minum. Siapa yang ngasih? Allah, saya nggak tahu, saya bukan panitianya. Tapi yang jelas, kalau seekor anjing saja diberi minum, dapat pahala, diampuni dosanya, apalagi yang dibantu manusia. Apalagi nanti ketika kita masuk ke bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan, Nabi SAW pernah bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Di bulan Ramadan nanti ya, ini secara umum dulu, secara umum setiap amalan seorang hamba pasti dilipat gandakan ketika dilakukan dengan ikhlas dan benar. Itu dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. 10 kali lipat, Bro. Itu minimal. Ila sab'i mi'ati dhifin, dari mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Nabi SAW mengkhabarkan kalau Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, illa saum, kecuali puasa. Kecuali apa? Puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena orang yang puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan balasan, memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Apa maksudnya? Berarti maksudnya bisa saja orang yang berpuasa pahalanya akan jauh lebih banyak dibanding 700 kali lipat. Apalagi nanti ketika seseorang ketemu dengan malam Lailatul Qadar, yaitu khairum min alfi syahrin, lebih baik dibanding 1000 bulan, yang kalau dikalkulasikan bolong puluhan tahun punjul. 83 tahunan ya. 83 tahun. Ada yang di sini umurnya sudah 80-an tahun? Ada? Masya Allah, mudah-mudahan umurnya diberkahi oleh Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang di sini juga banyak yang umurnya 80-an tahun ya. Sehat lan barokah. Allahumma amin. Umur panjang itu ya bagus saja selama panjangnya barokah. Ya.
Ya, mudah-mudahan nanti kita sampaikan juga poin itu. Kita kembali ke sini. Hadirin yang kami hormati, berarti yang dimaksud dengan bulan Ramadan amal tanpa batas itu dari sisi rahasia yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa. Karena puasa itu rahasia Allah pahalanya. Gitu. Rahasia Allah, Allah berhak untuk memberikan pahala yang jauh lebih banyak dibanding 700 kali lipat. Karena memang potensi orang berpuasa ikhlas itu besar dibanding ibadah lainnya. Saya pernah ngasih contoh kayak misal begini ya Bapak Ibu, jenengan ini tinggal beberapa hari lagi masuk bulan Ramadan ya. Biasanya kalau mau masuk bulan Ramadan sahurnya istimewa atau tidak? Sahurnya istimewa ya? Istimewa. Sudah mulai direncanakan. Saya saja tadi kemarin atau ya, istri sudah mulai nanya sahur hari pertama pakai apa ya? Masih pirang dina mana wis takon sahur yang apa? Ya kan biar direncanakan gitu ya, di planning. Itu kan hari istimewa yang pertama, makanya ya persiapannya mesti istimewa. Saya beberapa kali ngasih contoh begini Bapak Ibu. Karena bulan Ramadan hari pertama itu istimewa, mungkin kadang-kala ada orang yang menyiapkannya ekstra istimewa. Malam-malam mungkin beli sate, nyiapin opor, nyiapin kupat, nyiapin sambel, nyiapin lele, goreng. Di situ mungkin karena anaknya 7, setiap anak minta beda-beda begitu ya, pokoknya digawe kakan kabeh. Satu minta sate, satu minta opor, satu minta gulai, satu minta pokoknya dibuatin semuanya. Misal lembur sampai jam 12 malam, belum sahuran, jam 12 malam sudah niat besok sahurnya isi mewah. Giliran bangun ternyata kerainan kabeh. Misal wong 10 nang omah bangun semuanya langsung dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung gembrigap. Bangun sudah azan. Pertanyaannya adalah dimakan tidak tuh satenya? Dimakan atau tidak satenya? Loh, sudah disiapkan sampai jam 12 malam. Tapi bangun sudah azan, bukan belum azan, sudah azan, berarti sudah subuh. Masih boleh makan atau tidak? Udah nggak boleh makan. Dimakan atau tidak kira-kira? Tidak dimakan. Akhirnya puasa hari pertama ini ada sahur istimewa pala ora sahur. Tetap puasa atau tidak kira-kira? Puasa. Siang harinya wis lagi ngelilian orang sahur. Malamnya juga sengaja tidak makan biar sahurnya kerasa enak gitu. Karena mungkin ada orang-orang yang kalau makan sahur itu kurang semangat begitu ya. Sehingga sengaja malamnya nggak makan supaya paginya semangat. Malah nggak sahur. Siang hari yang lagi lapar-laparnya, anak semuanya pergi sekolah, tinggal jenengan sendirian di rumah. Lagi lapar-laparnya, selesai sholat zuhur, buka kerembeng masih lengkap, nggak ada orang yang lihat. Pertanyaannya, dimakan atau tidak? Dimakan? Mumpung orang ini nganake misalnya. Jawabannya dimakan atau tidak? Nggak mungkin dimakan. Padahal nggak ada orang yang lihat. Tapi kita yakin Allah Maha Melihat. Dan kita paham kalau sampai makan puasanya, wah kalau eman temun wis puasa ora sahur palan tapi batal dapat dosa. Makanya di sini orang yang puasa itu potensi keikhlasannya besar. Sehingga inilah diantara rahasia kenapa kok Allah Tabaraka wa Ta'ala menyiapkan pahala orang yang berpuasa itu istimewa. Dan ini menjadi sesuatu yang membahagiakan buat kita Bapak Ibu. Ibaratnya adalah tabungan yang kita nggak ngitung isinya berapa. Yang ketiga itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sampai mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu akan dapat 2 kebahagiaan.
Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Orang yang puasa itu bahagianya yang pertama adalah ketika buka puasa, apalagi puasanya ora sahur. Walah itu sudah pokoknya. Ya Allah, detik-detik nunggu buka itu sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan. Walah, Masya Allah, detik-detik ora adan-adan. Dan ketika dengar azan itu, Masya Allah, bahagianya luar biasa. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaannya lagi nanti ketika ketemu dengan Allah. Kenapa? Karena orang yang puasa pahalanya rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya itu kayak orang nabung, nggak dihitung setiap hari nabung, tapi nggak dihitung dan nabungnya banyak. Oh, yang jenengan dapat uang segepok, begitu tabung, segepok tabung, segepok tabung. Segepok itu berapa ya? Misalnya 1 tahun setelah nabung, kira-kira sebelum buka tabungan sudah bahagia dulu atau tidak? Bahagia sudah, gambaran Mas. Atau mungkin kalau dulu zaman kita masih kecil gitu, nabung pakai apa itu? Celengan ya. Kenapa namanya celengan saya nggak tahu filosofinya. Tapi yang jelas tabungan itu celengan. Kalau sudah penuh, meskipun kita belum tahu isinya berapa, bahagia atau tidak? Bahagia. Oleh ketika kita buka isinya banyak, dihitung ternyata 10 juta. Ada recehan 10 juta. Wah, itu bahagia luar biasa. Orang yang puasa itu punya simpanan. Dan itulah yang akan membuat amalan yang dilakukan di bulan Ramadan bisa membuat dia mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ketika orang puasa itu yang perlu diperhatikan adalah bukan cuma kuantitas. Bukan cuma apa? Kuantitas, tapi juga harus memperhatikan kualitas. Jadi bukan cuma dapatnya berapa, tapi seberapa baik yang kita lakukan itu penting untuk diperhatikan. Puasanya mungkin sama-sama 1 bulan full, tapi bisa jadi yang satu pahalanya banyak, yang satu nggak dapat pahala. Bisa. Karena Nabi SAW juga pernah menyampaikan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahur. Betapa banyak orang yang puasa, dia nggak dapat apa-apa kecuali rasa lapar. Orang yang sholat, dia nggak dapat pahala, cuman dapat capek berdiri sholat. Dan 2 amalan ini semuanya, dua-duanya ada di bulan Ramadan. Maka di sini kita perlu memperhatikan Bapak Ibu, sebelum nanti kita masuk bulan Ramadan, supaya kita punya tabungan yang banyak, kita perlu memperhatikan jumlah dan kualitasnya. Boleh kita menargetkan dalam 1 bulan ini saya harus puasa full. Misal untuk bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu kan mungkin ada halangan yang memang nggak boleh. Nggak apa-apa, bulan Ramadan kita nargetkan selesai khatam berapa kali, saya akan baca ini, saya akan sedekah sekian, saya akan ini sekian. Tapi ada satu hal yang perlu juga diperhatikan adalah masalah niat. Masalah apa? Niat. Untuk apa kita lakukan semua itu? Dan seberapa kualitasnya ibadah yang kita kerjakan? Kualitas itu maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi persiapan bulan Ramadan itu kalau kata Syekh Abdul Razak radhiyallahu ta'ala, inna tahayyu'a li hadha asy-syahril karim tahayyu'un lil ibadah. Beliau menyampaikan begini, hadirin kami hormati, persiapan bulan Ramadan itu persiapan ibadah, dan ini penting untuk saya ingatkan, untuk kita semua ingatkan. Dan persiapan ibadah itu
bukan hanya persiapan fisik, bukan hanya persiapan apa? Fisik. Nggak apa-apa persiapan fisik, badannya dijaga, kemudian persiapan bukanya pakai apa, sahurnya pakai apa, boleh atau tidak? Boleh. Jangan mau sahur pakai opor, boleh? Boleh aja. Nanti anaknya pulang, Bu saya minta dibuatin opor sama sate, enggak apa-apa, buatin aja kalau ada. Kalau ada dibuatin aja. Tapi di antara yang perlu kita perhatikan kualitasnya. Dan saya nggak bosan-bosan untuk menyampaikan poin ini di antara contoh bagaimana kualitas ibadah kita. Contoh bagaimana kualitas ibadah kita. Lihat kualitas ibadah sholat kita. Sebelum nanti kita masuk bulan Ramadan, ini untuk santri-santri juga. Sebelum nanti kita masuk bulan Ramadan dengan berbagai jenis ibadah yang akan dilakukan di dalamnya, kita pengen bulan Ramadan itu ibadahnya berkualitas. Tapi untuk memberikan gambaran bahan introspeksi ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan bakalan berkualitas atau tidak, sekarang lihat ibadah sholat kita. Ibadah sholat yang bukan cuma di bulan Ramadan dikerjakannya. Ibadah yang dijadikan rukun Islam keberapa Bapak Ibu? Yang jawab sedikit ini. Keberapa? 2. Loh gimana? Kayaknya saya jaga sholat. Alhamdulillah sholat saya berjamaah di masjid itu bagus. Tapi yang saya ingin tanyakan dan nggak perlu dijawab, tapi cukup dicek saja adalah kualitas yang lebih dalam dari itu. Contoh kecil saja, sholat itu kan munajat. Di antaranya ada munajat doa kepada Allah dan lain sebagainya. Pertanyaannya ada, jenengan sudah paham apa belum bacaan zikir yang dibaca ketika sholat? Sudah paham apa belum? Gak usah dijawab ya, nanti ketahuan malah. Tapi ini bukan masalah ketahuan atau tidaknya, ini masalah hubungan kita dengan Allah. Sudah paham apa belum zikir bacaannya? Jangan-jangan kita di situ doa kita nggak paham bahwa kita sedang berdoa. Jangan-jangan ketika kita minta ampun kita nggak paham kalau kita sedang minta ampun. Di sholat kan kita ada doa, ada minta ampun, ada pujian, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengkap dengan manusia saja, ini dengan manusia. Kalau kita memuji orang, tapi nggak dari dalam hati, kira-kira enak nggak dengerinnya? Ini dengan manusia, walillahil matsalul a'la. Tapi ini dengan manusia saja, kita kalau muji itu kan, Masya Allah, senang luar biasa. Luar biasa, top, jos, marco top. Tapi kalau pujian itu hanya sekedar rilisan, tapi hatinya nggak suka, itu kan nggak nyaman, nggak enak. Nah bagaimana pula ketika kita muji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat, tapi kita nggak paham kalau kita sedang muji. Kita mensucikan Allah, tapi kita nggak paham kita sedang mensucikan Allah. Kita minta ampun dari dosa, kita nggak paham kalau kita sedang minta ampun dari dosa. Kenapa kok saya mempertanyakan ini untuk kita semua ya, termasuk yang berbeda, karena ibadah sholat itu ibadah yang kompleks, harus dijaga dan terus berusaha dijaga. Kenapa saya mempertanyakan? Karena saya gini, Bapak Ibu, saya beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol dengan guru kami Ustaz Abdul Zain Hafizahullah Ta'ala, ini untuk santri, dan ini mungkin bisa juga sebagai untuk santri di desa. Satu ketika saya ngobrol itu sebelum santri liburan, ngobrol dengan Ustaz Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Terus saat ini santri kira-kira kurang lebih maknanya obrolannya, kira-kira mereka sudah paham semuanya apa belum bacaan zikir sholat, terutama mungkin santri-santri yang baru, yang mungkin masih baru-baru belajar bahasa. Kayaknya perlu ada penekanan. Penekanan apa? Penekanan supaya santri benar-benar hafal dan paham bacaan sholat. Karena kayaknya kalau nggak dikasih penekanan,
Itu sadarnya nggak tahu kapan bahwa dia harus paham. Jangan, saya mau tanya sama bapak-bapak. Jenengan sadar harus memahami dan berusaha memahami kapan? Bingung mau jawabnya. Sudah dibaca dari dulu, tapi usaha untuk memahami sudah jalan atau belum? Nggak usah dijawab ya. Tapi ini pertanyaan, silahkan dijawab masing-masing. Kita sudah dewasa, kita paham namanya sholat itu ibadah bermunajat kepada Allah. Namanya bermunajat ya harusnya kita paham apa yang kita ucapkan. Tapi pertanyaannya bukan cuma kapan kita memahami konsep itu, tapi kapan kita memulai untuk memperbaiki. Jangan-jangan karena kita nggak ada paksaan, seringnya maksa anak gitu. Tapi karena kita nggak ada yang maksa, akhirnya ya semau kita. Sampai sekarang ternyata belum hafal, belum paham. Ini kan pertanyaan yang sangat mendasar yang perlu untuk kita jadikan bahan renungan. Makanya dari situlah kemudian obrolan kami kayaknya perlu ini penekanan. Kenapa kok perlu ditekankan? Jawabannya karena Nabi SAW yang menyampaikan begini. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Nabi SAW menyebutkan hal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dari amalan seorang hamba itu salatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi. Kalau sholatnya baik, berarti yang lain dianggap baik. Kan gitu ya. Kalau riwayat lain kan, kalau sholatnya baik, faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya baik, dia selamat, dia sukses. Berarti orang yang mau menjaga kualitas sholat, itu indikator orang ini akan berusaha menjaga ibadah yang lain. Orang yang menjaga kekhusyuan, menjaga kualitas dalam ibadah sholat yang dia kerjakan, kualitas dan kuantitas dia jaga, itu adalah indikator orang ini akan mudah juga untuk menjaga ibadah-ibadah yang lain. Simpelnya kalau santri, berarti kalau seandainya santri mereka bisa jaga sholatnya lahir dan batin, itu akan menjadi pendorong bagi santri untuk menjaga perilaku mereka, menjaga adab mereka, menjaga ibadah mereka yang lain. Kalau sholatnya dijaga. Sehingga muncullah peraturan, dibuatlah setelah itu peraturan liburan, tugas santri adalah menghafal, pulang kembali ke pondok disetorkan. Tapi sebenarnya bukan cuma hafal dan disetorkan, karena saya pernah dengar dari salah satu jamaah, saya sudah hafal zikir sholat, tapi kenapa kok sholatnya juga belum connect gitu. Setelah saya merenung sejenak, bisa jadi karena memang cuman hafal. Karena memang cuman apa? Hafal. Beda antara hafal dan paham. Beda atau tidak? Beda. Orang hafal itu kayak hafal doa, habis itu hafal terjemahannya. Tapi dia tidak bisa memahami bahwa kata ini maknanya adalah ini. Kata ini maknanya ada ini. Dia hafal, misal nih, hafal surat Al-Fatihah dan hafal terjemahannya. Tapi dia tidak bisa mengonekkan, tidak bisa mensinkronkan saat dia mengucapkan Alhamdulillah. Saat dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hatinya itu belum connect dengan terjemahan yang dia hafal. Maka di sini berarti bukan cuma hafal. Harusnya yang perlu dilatih ini PR ya. PR buat kita semua. Setelah pulang, terutama yang bapak-bapak dan ibu-ibu, karena jenengan yang atau kita yang sering ngasih peraturan ke anak gitu ya, coba cek sampai rumah atau sekarang setelah ini sudah kayak gitu belum gitu. Jenengan kalau baca doa istiftah misalnya ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu jenengan paham nggak bahwasanya Allahumma artinya Allah ba'id baini wa baina khotoya, ba'id jauhkanlah baini antara diriku wa baina dan antara khotoyaya kesalahan-kesalahan, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Itu paham apa enggak gitu? Kenapa kok saya tekankan seperti ini? Jenengan pernah doa? Jenengan pernah doa Bapak Ibu? Sering ya. Doa apa kira-kira?
Macam-macam. Saya mau tanya lagi, pernah doa sambil nangis? Pernah doa sambil nangis? Jawab aja. Pernah apa enggak gitu? Pernah. Pertanyaan berikutnya, doa pas sambil nangis pakai bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Mayoritas ya mungkin pernah pakai bahasa Arab bisa nangis gitu. Tapi mayoritas doa pas jenengan nangis bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kenapa kok nangisnya pas pakai bahasa Indonesia? Karena kita paham. Karena kita paham apa yang kita butuhkan dan kita paham bagaimana cara mengucapkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita paham Allah Maha mendengar, kita paham Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Itu sinkron semuanya, antara lisan hati itu sinkron. Terus kenapa kok pas doanya pakai bahasa Arab kadang malah ngantuk? Bapak-bapak, pas khotibnya lagi khutbah Jumat itu kan di ujungnya ada doa ya. Iya. Kadang-kadang umumnya lagi doa, padahal lagi mendoakan kita semuanya. Misal didoakan untuk masuk surga, didoakan diselamatkan dari siksa api neraka. Lah ngantuk malahan. Jawabannya bisa jadi faktornya karena kita tidak paham apa yang kita baca. Ini PR penting yang perlu diperhatikan nanti setelah pulang ke rumah. Dan ini saya jadikan sebagai salah satu nasihat untuk diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Itu bukan cuma kuantitas, tapi juga harus menjaga kualitas. Ya, salah satunya itu sholat. Karena nanti apalagi bulan Ramadan itu kan salah satunya akan mendatangkan ampunan. Selain puasa, sholat kan gitu. Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang tuh kalau di bulan Ramadan puasanya bukan karena diet, bukan ya. Puasanya bukan karena gak enak, tapi karena iman. Itu perintah dari Allah. Wahtisaban dan ngarep pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Salat juga sama, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang tuh kalau salat di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara PR-nya adalah ya, kalau kita pengen bulan Ramadan ini menjadi bulan yang amalan tanpa batas, amalannya berhenti tapi pahalanya tak terbatas, maka perhatikan kuantitas dan juga kualitas. Ibaratnya tuh puasa, mau sholat, mau sedekah, mau baca Quran di bulan Ramadan, pastikan semua itu dilakukan lahir dan batin. Siap memperbaiki Bapak Ibu? Insya Allah, berarti setelah pulang ke rumah, bagi yang belum memahami bacaan sholat, perbaiki. Dan ini mungkin bisa jadi program Ustaz, santri nanti pokoknya syarat kenaikan kelas gitu, harus hafal zikir sholat supaya dan dilatih. Penutup. Gini juga perlu dilatih. Perlu apa? Perlu dilatih. Perlu dilatih itu maksudnya gini. Kita melatih diri supaya bisa khusyuk dalam sholat. Lisan kita membaca, hati kita merenungi, tubuh kita bergerak dengan gerakan yang kita bisa hadir dan merasakan gerakannya. Itu harus sinkron semua. Saya ulang ya. Apa tadi? Lisannya mengucapkan, membaca, hatinya merenungi, badannya gerak, dan kita hadir dengan gerakan itu. Paham, memahami, merasakan setiap gerakan sholat. Kenapa poin terakhir juga perlu saya sampaikan? Karena kadangkala kita itu kalau sholat nggak kerasa kalau gerak. Jenengan paham maksud saya? Jenengan pernah sholat berjamaah, jadi makmum, tiba-tiba kaget kok sudah rakaat kedua? Pernah? Saya yakin pernah. Kemungkinan pernah. Kenapa? Kira-kira tubuh jenengan gerak nggak itu?
Imamnya takbir, jenengan ikut takbir nggak kira-kira? Takbir. Imamnya ruku ikut ruku, imamnya itidal itu itidal, sujud ikut sujud. Tapi kenapa kok kaget loh? Kok sudah rakaat kedua? Jawabannya berarti tubuh kita gerak, tapi hati kita tidak hadir, tidak merasakan gerakan sholat. Maka ini penting dan itu disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Orang itu kalau khusyuk harus diperhatikan, gerakannya dirasakan. Secara makna kurang lebih seperti itu. Jadi setelah pulang silakan Bapak Ibu hadirin sekalian perbaiki sholat kita sebagai sarana persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Karena itu bagian dari upaya meningkatkan ketakwaan yang kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa may yattaqillaha" apa lanjutannya? Yaj'al lahu min amrihi yusra. Oh, beda. Itu lanjutannya ada 3 ya, santri ya. Coba santri lanjutin. Wa may yattaqillaha. Yang pertama apa bunyinya lanjutannya? Yaj'al lahu makhraja. Terus wa yarzuqhu min. Habis itu wa may yattaqillaha. Lanjutannya apa? Yaj'al lahu min amrihi yusra. Habis itu wa may yattaqillaha. Apa lanjutannya? Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu kan 5. Satu amalan orang kalau sudah berusaha bertakwa, ya diantaranya memperbaiki sholat itu bagian dari ketakwaan. Di antaranya adalah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mudahkan urusannya. Dan di antara yang ingin dimudahkan urusan kita supaya dimudahkan oleh Allah adalah bulan Ramadan. Kita pengen Allah memudahkan ibadah kita dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana caranya? Salah satunya perbaiki salat. Itu diantara mungkin yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 10 lebih ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan ke Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya bagi para wali santri nanti sebelum pulang mohon sebelum pulang dari wali santri bisa mengisi list registrasi di mana